Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1466, Pil Sage vs Pil Emperor. Buah ekstasi menyegarkan. Dan Zun Senzi tertawa menggoda, dan memandang ke samping ke arah Master Jiuk Xiao. Saya juga meminta senior untuk menjadi saksi, jangan memihak, junior hanya meminta notaris. Notarisasi. Guru Jiuk Xiao tidak bisa menahan tawa, dia sangat muak dengan sifat anak dewa dan Zun, dia dapat berbicara tentang notaris dengan begitu ringan, dia memiliki pendapat yang tinggi tentang putra dewa dan Zun. Namun, meskipun hatinya tidak bahagia, Tuan Jiuk Xiao masih menjentikkan tangannya, mengaitkan pedang kelahirannya, dan memasang dua penghalang, satu penghalang menutupi Ye Chen, dan penghalang lainnya menutupi putra dewa dan Zun. Selama pertarungan alkimia, saya harap rekan-rekan Taois tidak akan bertindak gegabah. Tak perlu dikatakan, semua orang yang hadir juga mengerti bahwa ada contoh berdarah sebelumnya, tetapi tidak ada yang mencari kegembiraan. Itu adalah tempat di mana kedua belah pihak mati, dan jika Sage Agung masuk, kebanyakan dari mereka akan musnah. Di bawah perhatian semua orang, putra dewa dan Zun menyingkirkan kipas lipatnya, menatap Ye Chen dengan jijik, dan kemudian mengangkat tangannya untuk mengorbankan tungku alkimia perak, yang juga merupakan senjata suci yang menakutkan. Segera, ada ribuan jamu, masing-masing luar biasa, dan beberapa di antaranya sulit ditemukan, masing-masing begitu agung sehingga mata orang-orang dari segala arah bersinar terang. Bawen Dan. Melihat jumlah ramuan yang diambil oleh Dan Zun Senzi, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, tidak tahu jenis pil apa yang akan disempurnakan Dan Zun Senzi, tapi setidaknya itu dari Bawen tingkat. Melihat api aslinya lagi, itu adalah api ungu asli, sangat mendominasi, dan ruangnya terdistorsi olehnya. Perlahan menutup matanya, dia melambaikan tangannya, mengorbankan api peri, dan mengubahnya menjadi tungku alkimia. Setelah itu, ada juga banyak bahan untuk alkimia, termasuk rumput peri, akar spiritual, embun giok, dan bunga eksotis. Melebihi kekuatan sendiri. Sudut mulut Dan Zun Senzi sedikit terangkat, dan dia sudah mulai memasukkan bahan ke dalam tungku pil dengan tertib. Tekniknya terampil, dan sepertinya ini bukan pertama kalinya menyempurnakan pil ini. Serangan Kaisar Pil luar biasa. Para biarawan dari segala arah memandang putra dewa dari Yang Mulia Pil, dan itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya meramu alkimia, murid pribadi dari Yang Mulia Pil, dan dia bahkan lebih menakjubkan dari yang dibayangkan. Dalam hal kekuatan tempur, Ye Chen lebih kuat dari putra dewa alkimia. Jika ini tentang alkimia, putra dewa alkimia mungkin 10 kali lebih baik daripada tubuh suci. Orang-orang tua mulai berspekulasi dalam kelompok lagi, tanpa keraguan dalam diri mereka. Nada, mari kita lihat apa yang harus kamu katakan kali ini. Orang bijak dari klan Phoenix dan banyak orang bijak lainnya yang dikelilingi oleh penghalang semua melirik Master Jiuk Xiao dengan mencibir, ini adalah angan-angan untuk melindungi tubuh suci. Kakek, pukul mereka. Xiao Jiuxian mengutuk dengan sedikit marah. Orang tua di keluarga mereka tidak mudah dipusingkan. Tuan Jiuk Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maka kamu harus melindungi Ye Chen nanti. Xiao Jiuxian memandang Tuan Jiuk Xiao dengan mata terbelalak, sulit menemukan tubuh suci kuno dalam 100.000 tahun, aku tidak ingin dia mati seperti ini. Mari kita lihat dulu. Tuan Jiuk Xiao mengelus janggutnya, dan juga bergumul dengan semacam keputusan. Putra Dewa juga berusaha memenangkan kemuliaan untuk Istana Danzun, dan saya harap Sang Dewi tidak akan melawan Putra Dewa lagi. Di sini, dua tetua istana dan Zun memandang Hong Chengsui, damai adalah hal yang paling penting. Lepaskan laranganku dan biarkan mereka berdua pergi. Hong Chengsui berkata dengan ringan, dan dua orang yang dia sebutkan, tentu saja, adalah pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak, yang juga dilarang saat ini. Maafkan aku karena tidak bisa menunggu. Pria tua berbaju hitam putih itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, putra dewa sengaja menyuruhnya untuk mengawasi mereka berdua sebelum dia naik. Di mata kalian berdua, yang disebut dewiku hanyalah hiasan dari awal hingga akhir. Hong Chengsui tersenyum dingin, dan berhenti mengemis, dan mengangkat matanya ke arah Misty Sutian. Dibandingkan dengan orang lain yang hadir, dia masih sangat optimis tentang Ye Chen. Meskipun alchemy Son of Alchemy hebat dalam alkimia, Ye Chen bukanlah seorang vegetarian, dan nama alchemy Sein bukan untuk apa-apa.
Adapun keselamatan Ye Chen, dia bahkan tidak terlalu khawatir. Ada cara untuk melarikan diri, dan tidak mudah untuk datang ke sini. Jika Ye Chen ingin melarikan diri, Jiuk Xiao yang asli tidak bisa menghentikannya, apalagi sekelompok orang hebat. Orang suci. Alasan mengapa dia tetap tinggal untuk melawan alkimia adalah karena dia peduli dengan keselamatan orang yang bereinkarnasi, dan dia dapat menyelamatkan orang Dacu yang bereinkarnasi dengan mengalahkan Putra Dewa dan Zun dalam pertarungan yang terbuka dan jujur. Di atas langit virtual, Ye Chen dan Putra Dewa dan Zundian masih berdiri terpisah, mengendalikan api untuk membuat alkimia. Selama periode ini, Ye Chen saling memandang lebih dari sekali. Meskipun penjahat dan Zun Senzi pandai menghitung, keterampilan alkimianya asli, dan pencapaiannya dalam alkimia juga berada di puncak. Dia memandang Dewa Putra dan Zun Dewa Putra dan Zun juga mengangkat kepalanya sedikit, tatapan jijik di matanya provokatif, dan ada juga sedikit kesuraman dalam senyum menggoda itu, kamu jauh di belakang. Ye Chen mengabaikannya secara langsung dan membuat alkimia dengan cermat. Putra Dewa Alkimia itu luar biasa, dan dia bukan orang idiot. Dunia sekali lagi terdiam, dan waktu berlalu dengan tenang, mengantarkan malam. Mungkin para biksu Sifang bosan menonton, dan awan terbentuk di belakang mereka, dan mereka hanya duduk dengan tangan di tangan mereka, terlebih lagi, mereka mengeluarkan kendi, dan menyiapkan 2 piring untuk anggur, minum dengan sangat baik. Di sisi lain, Putra Dewa Phoenix, Putra Dewa Ras Dewa, dan Putra Dewa Yaozu terbangun tanpa urutan tertentu, dan masing-masing dari mereka ganas. Mereka ingin bergegas masuk dengan pedang pembunuh di tangan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh mereka orang bijak sendiri. Pemurnian Bawen dan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Seberkas cahaya di timur telah memantulkan bumi, tetapi Ye Chen dan Zun Senzi belum menghasilkan pil, hanya aroma pil, halus bagi dunia. Banyak orang terkejut, kebanyakan dari mereka memandang Ye Chen, setelah berlatih sepanjang malam, Ye Chen tidak membuat kesalahan, sama seperti Putra dan Zun, dia tenang dan berangin dari awal hingga akhir. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa pada hari dan bulan tertentu di masa lalu, Ye Chen, yang mereka tidak optimis, pernah memurnikan sepasang pil dalam satu tungku, dan dinobatkan sebagai orang suci alkimia. Dalam 200 tahun terakhir, Ye Chen telah melakukan perjalanan jauh, tetapi dia tidak kendur dalam alkimia, pencapaian alkimianya tidak kalah dengan Putra Alkimia, dan dia otodidak, dan dia tidak dapat dikalahkan dalam alkimia. Dalam ribuan kesunyian, itu adalah siang dan malam yang lain, dan mata para biarawan dari segala arah mati rasa. Baru pada pagi hari ketiga tungku alkimia dan Zun Senzi berdengung dan bergetar, dan suara nyanyian naga bergema, megah dan dalam, dan aroma ramuan yang kuat juga bertahan di surga. Arah. Semua penonton berdiri dan menatapnya tanpa melihat ke samping, Putra dan Zun akan melepaskan alkimianya. Benar saja, begitu kata-kata itu jatuh, ada guntur dari Jiuk Xiao, dan kabut hitam yang mengepul berkumpul dengan cepat selama periode ini, guntur dan kilat terkoyak, dan mereka terbang menembus awan gelap seperti ular perak. Deal Lightning. Kuartet tercengang, ada banyak alkemis di antara mereka dapat melihat pemandangan seperti apa itu, para biksu dapat menyebabkan malapetaka surgawi, pil juga memiliki roh, hal yang sama benar, dan guntur adalah malapetaka pil. Keluar dari alkimia. Dan Zun Senzi menamparkan tungku alkimia dengan telapak tangannya, dan kata-kata, keluar dari alkimia, membangkitkan kehendak para dewa, penuh keagungan, bergema di angkasa, bergema di antara langit dan bumi. Ketika dia keluar dari pil, seberkas cahaya melesat langsung ke langit dari tungku pil, dan berubah menjadi naga perak, melayang di tengah guntur dan kilat, berguling di awan gelap, melompat selama 9 hari. Ini sebenarnya pil keberuntungan 8 pola. Banyak orang tua menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mereka tahu jenis pil apa yang dibuat Putra Alkimia, dan itu adalah sejenis pil untuk mengisi kembali kehidupan. Kaisar Alkimia adalah Kaisar Alkimia. Level Kuasi Sage dapat menyempurnakan pil Bawen. Teknik alkimia benar-benar bertentangan dengan langit. Para alkemis yang hadir tidak dapat menahan rasa kagum, dan ada banyak orang tua di antara mereka. Putra Tuhan tidak menghina martabat dan Zun. Para lelaki tua berkulit hitam dan putih di aula dan Zun membelai janggut mereka dengan puas, punggung mereka tegak, dan postur mereka juga tinggi. Mendengar seruan Sifang dan menatap mata Sifang yang menakjubkan, dan Zun Senzi mengeluarkan kipas lipatnya lagi, menggoyangkannya dengan lembut, dan tersenyum menggoda, dia menyukai perasaan indah saat dikagumi. Kali ini, Putra Alkimia seharusnya menang. Banyak orang melirik ke arah Ye Chen.
Tidak masalah jika Anda melihatnya, tungku pil Ye Chen juga bergetar, dan kemudian Tian Xiao memanifestasikan guntur pil lainnya, dan di tengah suara gemuruh, pelangi pil naik ke langit dan berubah menjadi naga emas. Juga 8 pola. Para biksu dari segala arah tercengang, menatap Su Tian dengan heran. Oh, episode 1467, pil pertarungan 8 pola. Mengaum, mengaum. Su Tian Xuanglong, 1 emas dan 1 perak, meraung mengguncang langit. Semua biksu yang hadir telah mengangkat kepala mereka dan menatap ke langit, ekspresi mereka tercengang dan luar biasa. Tanpa diduga, semua orang sangat terkejut, mereka melihat naga pil emas Ye Chen dengan linglung. Mereka semua berpikir bahwa hanya keberadaan seperti Dan Zun Senzi yang dapat menyempurnakan 8 pola, tetapi mereka tidak tahu bahwa fisik suci juga dapat melakukannya. Anda harus tahu bahwa Dan Zun Senzi telah memenangkan biografi Dan Zun yang sebenarnya, dan Ye Chen hanyalah seorang anak liar. Yang dengan ekspresi paling menarik adalah Dan Zun Senzi, yang mengayunkan kipas lipat dan memasangnya di udara. Dia memandangi danlong emas Ye Chen dengan pupil mengerut, yang memang bawendan. Ketika wajahnya jelek, danlong peraknya dan danlong emas Ye Chen sudah mulai berkelahi. Langit bergemuruh, danlong emas dan naga perak juga melayang di langit, awan hitam yang mengepul menutupi langit dan matahari, langit dan bumi redup, kedua naga itu sangat menyilaukan, dan guntur menari bersama. Meskipun Dan, itu membawa paksaan yang kuat meskipun ini adalah pertempuran dan, itu benar-benar seperti dua naga sungguhan yang bertarung satu sama lain, melenyapkan dan ki satu sama lain, dan keduanya menjadi hancur. Keduanya adalah bawendan, tetapi mereka juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Tidak ada yang yakin apakah pil emas Ye Chen lebih kuat, atau pil perak Dan Zun Senzi lebih kuat. Pertaruhan sebenarnya dari pil pertarungan dimulai. Ye Chen melirik Su Tian, lalu menutup pandangannya, dan menatap Gatsan dan Zun di seberangnya. Bukannya dia tidak peduli tentang menang atau kalah, tetapi dia tahu menang atau kalah, dan pada saat yang sama, dia adalah obat mujarab tingkat 8. Alkimia emasnya berisi asal-usul tubuh suci, yaitu tidak sebanding dengan alkimia perak dari putra alkimia. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan, langkah selanjutnya adalah topik utama. Dia diam-diam telah menghitung jarak dan arah, dan selalu siap untuk membunuh di depan Dewa Putra Dan Zun. Jika dia menahannya, dia akan menyelamatkan orang yang bereinkarnasi. Seperti yang diharapkan Ye Chen, ramuan perak dari alchemy Gatsan dikalahkan, dan bentuk naga yang terkena ramuan emas Ye Chen menghilang dan berubah menjadi ramuan yang jatuh ke langit, dan pola ramuannya redup. Pil keberuntungan 8 pola, dikalahkan. Melihat pil perak yang jatuh, terlalu banyak orang membuka mulut mereka, sedikit tidak bisa dipercaya. Kekalahan pil perak juga merupakan kekalahan putra dewa Dan Zun. Saudaraku tercerahkan. Semua murid muda memandang Ye Chen, kekuatan tempurnya tidak terkalahkan pada level yang sama. Apakah alkimia ini juga tak terkalahkan pada level yang sama? Bahkan murid sejati dari Master Alkimia dikalahkan. Bocah ini, apakah dia maha kuasa? Orang-orang tua itu juga menyeringai, kamu bisa mengalahkan para dewa, dan kamu bisa menyempurnakan inti emas. Cara berpura-pura memaksa yang mendominasi ini, lelaki tua itu sangat menyukainya. Putra dewa sebenarnya telah kalah. Kedua tetua di istana Dan Zun juga pusing, tidak bisa dipercaya. Sepertinya aku tidak bisa melakukannya tanpa dia. Xiao Jiuxian terkikik, kenapa aku tidak menikah dengannya? Berbicara omong kosong lagi. Tuan Jiuxiao merasa geli, tetapi sorot mata lamanya juga memuaskan, dan bahkan penglihatan Kaisar Semu salah. Ye Chen kagum dan mengejutkannya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Di tengah ribuan diskusi, putra Dewa Aula Dan Zun meraung, matanya menonjol, dan dia melangkah mundur, tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia adalah murid Dan Zun, yang telah memenangkan kebenaran. Pengajaran Dan Zun, dan dia percaya pada alkimia teman-temannya tidak terkalahkan, namun dia kalah telak. Dibandingkan dengan tubuh suci, kepura-puraannya tidak begitu baik. Semua orang yang hadir memandang Dewa Anak Dan Zun sambil tersenyum, dan tetap di sana dengan jujur. Taruhan, tidak apa-apa sekarang, saya menggali lubang besar, tapi terkubur sendiri. Aku tidak percaya. Wajah putra Dan Zundian menjadi ganas, dan dia menggonggong seperti anjing gila, bagaimana dia bisa tetap tenang dan tenang sebelumnya, sikap acuh tak acuhnya telah menjadi lelucon. Kamu bersenang-senang hari ini. Kata-kata berkabut terdengar, dan Ye Chen muncul di belakang Dan Zun Senzi, dan kemudian ada pedang pembunuh merah tergeletak di bahunya, dan energi pedang meluap. Ini, bagaimana orang ini bisa sampai di sana? Para biksu Sifang melihatnya dengan bingung, dan Ye Chen, yang tidak memperhatikan, bergegas ke belakang Dan Zun Senzi. Lucunya, mereka tidak melihat dengan jelas.
Lepaskan putra dewaku. Kedua tetua Aula dan Zun berteriak dengan marah, memblokir penghalang. Biarkan dia pergi, biarkan kedua teman lamaku pergi dulu. Ye Chen memandangi dua biksu besar di Aula dan Zun dengan penuh minat, ngomong-ngomong, larangan dewimu juga akan dicabut. Biarkan saja dulu. Dua orang bijak dari Istana Alkimia mendengus dingin, dan nada mereka menjadi lebih dingin dalam sekejap. Mengapa kamu tidak patuh? Ye Chen langsung merobek lengan putra dan Zundian. Anda, lepaskan atau tidak? Ye Chen sangat lugas dan merobek lengan Dewa Putra dan Zun yang lain. Lepaskan. Sage Agung dan Zun segera melambaikan tangannya, membuka blokir pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak atas permintaan Ye Chen, larangan Hong Cheng Sui juga dibatalkan. Itu benar. Ye Chen tersenyum, mengangkat tangannya untuk meraih pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak itu, dan memasukkan mereka ke dalam Chaos Divine Cauldron, tetapi dia tidak berniat melepaskan putra Istana Alkimia. Teman lamamu telah dibebaskan, tetapi kamu masih belum melepaskan Senziku. Sage Agung dari Danzun Hall berteriak dengan marah. Jangan khawatir, masih ada sesuatu untuk dibicarakan. Ye Chen memutar lehernya dengan puas, baru saja kita mempertaruhkan hidup kita melawan alkimia, dan jika dia kalah, dia akan membayar nyawanya. Kamu benar-benar ingin menghancurkan wajahmu dengan istana Danzunku. Sage Agung Istana Danzun menatap Ye Chen dengan dingin. Dari mana kedua senior itu berasal? Ye Chen tersenyum, kamu dan aku bisa hidup damai, tetapi putra baptismu bersikeras mengarahkan pertunjukan besar, dan dialah yang berkomplot melawanku terlebih dahulu. Kamu. Kedua orang suci besar kehilangan kata-kata lagi, apa yang dikatakan Ye Chen benar, tidak ada banyak omong kosong hari ini, semuanya disebabkan oleh putra dewa dari Aula Alkimia mereka. Dewi. Mereka berdua tidak melakukan apa-apa, dan memandang Hong Cheng Sui satu demi satu, putra Tuhan tidak akan membiarkan kesalahan apapun, kamu adalah teman lama Ye Chen, dan kamu akan menjadi perantara untuk putra Tuhan, dan masalah ini akan terungkap. Yo, sekarang aku tahu bahwa aku adalah seorang dewi. Hong Cheng Sui dengan santai memegang cermin kecil, melihat ke kiri dan ke kanan, dan menyisir rambutnya yang acak-acakan dari waktu ke waktu. Dewi, ini bukan waktunya untuk marah. Kedua orang bijak itu sedang terburu-buru, bagaimanapun, dia adalah putra dewa dari Aula Alkimia saya. Jika Anda benar-benar ingin mati, bagaimana Anda akan menjelaskan kapan alkimia kembali? Itu mudah. Hong Cheng Sui menyingkirkan cermin kecil itu, melangkah ke penghalang dengan pedang pembunuh di tangannya. Melihat ini, kedua orang bijak menghela nafas lega. Dewi Jalan Gelap masih mengetahui situasi umum di saat-saat kritis. Namun, yang mengejutkan mereka, Hong Cheng Sui masuk, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menusuk dada Danzun Senzi dengan pedang, dan darah segera menyembur keluar. Segera, mereka tercengang, mata mereka melotot, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Tidak hanya mereka tercengang, tetapi semua orang yang hadir, tidak peduli Zundi atau Zun Seng, tercengang saat ini, lagi pula, itu adalah putra dewa dari Istana Alkimia Anda. Yang paling bingung adalah Dewa Putra dan Zun, yang berpikir bahwa Hong Cheng Sui ada di sini untuk menyelamatkannya, tetapi siapa yang mengira bahwa Dewi Aula dan Zun mereka akan datang dan menikamnya dengan pedang, langsung menikamnya sebagai bodoh. Pada saat ini, bahkan Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya. Bahkan dia tidak berharap Hong Cheng Sui begitu kejam, dan dia tidak ragu untuk menyerang pedang. Melihatnya, hatinya bergetar. Gadis ini adalah tidak mudah dipusingkan. Dewi, beraninya kamu. Setelah tertegun sejenak, dua orang bijak dan Zun berteriak keras. Hong Cheng Sui mengabaikan teriakan keduanya, tetapi memandang Senzi dan Zundian dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, Kakak Senzi, kamu sangat nyaman dengan pedang adik perempuan junior. Pelacur, jalang. Dan Zun Senzi menjadi gila, mengaum dan mengaum, matanya merah darah, dingin dan membunuh, juga kejam dan ganas. Aku berkata, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Hong Cheng Sui mengeluarkan pedang pembunuh, dan menusuk dengan pedang lain, kali ini menargetkan roh primordial putra dewa yang maha kuasa, langsung memenggal vitalitasnya. Apakah ini hati wanita paling beracun dalam legenda? Para biksu muda membuka mulut mereka satu demi satu, merasa merinding. Oh, episode 1468, saya bersalah. Ah, jeritan menyedihkan dan Zun Senzi bergema di seluruh dunia, roh primordial dipenggal, dan tubuh fisik layu. Dia ketakutan, kali ini dia benar-benar ketakutan, sebelum dia meninggal, dia merasa terseret ke neraka 9 ketenangan, meskipun dia marah, dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hatinya, karena dia sudah melangkah ke pintu gerbang neraka dengan satu kaki.
Baru sekarang dia mengerti apa itu penyesalan, apakah dia seharusnya berkomplot melawan Ye Chen, dan apakah dia seharusnya menyinggung Dewi Istana Alkimia, dan bahkan memprovokasi pembalasan, yang mana dia harus mengambil nyawanya. Untuk teriakannya, Hong Chengsui tidak menunjukkan belas kasihan dan merebut api sejati dari putra dewa yang maha kuasa. Jangan salahkan dia karena terlalu kejam, salahkan saja tindakan dan Zun Senzi sebelumnya, yang tidak hanya menyentuh garis bawah Ye Chen, tetapi juga menyentuh garis bawahnya. Jika orang ini tetap tinggal, itu pasti akan menjadi bencana di tahun depan. Oleh karena itu, dia membekukan hatinya, seperti mantan Huang Shengzu, yang kejam dan tegas dalam membunuh demi orang-orang di kampung halamannya, dia tidak akan ragu untuk menanggung kejahatan membunuh putra dewanya sendiri. Jeritan menghilang tanpa tahu kapan, dan alchemy Son of God yang agung berubah menjadi gumpalan abu terbang bersama angin. Dia meninggal dengan sangat sedih, tidak apa-apa jika dia dibunuh oleh Ye Chen, tetapi dia mati di tangan dewinya sendiri. Dia mungkin bukan anak Xuan Huang yang paling gembira, tetapi dia adalah anak kematian yang paling tidak masuk akal. Aku bisa melakukannya untukmu, mengapa kamu harus melakukannya sendiri? Ye Chen menghela nafas melalui transmisi suara. Bahkan jika dia dihancurkan, aku akan tetap menjadi Dewi Aula Alkimia. Hong Chengsui menjawab sambil tersenyum, sebelum guru kembali, Aula Alkimia tidak berani melakukan apapun kepadaku, kamu akan berbeda. Dan Zun sudah kembali, akankah dia menamparku? Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering. Saya benar-benar berpikir bahwa saya, Kaisar 9 Cu besar, adalah vegetarian. Hong Chengsui tersenyum dan berjalan keluar dari penghalang. Kamu sangat berani. Dia baru saja keluar, dan dua orang bijak dan Zun menghalangi dia, dan mata tua yang marah itu berwarna merah darah, dia adalah putra dan Zun, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku telah dibunuh, apakah kedua tetua ingin mengambil nyawaku? Hong Chengsui berkata dengan enteng. Dua orang suci besar datang ke bibir mereka, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak punya nyali untuk mengambil Dewi dan untuk membayar hidup mereka. Meskipun Dewi melakukan tindakan keji kejahatan, dia masih dan Zundian Dewi, tidak ada yang berani menyakiti hidupnya kecuali Dan Zun. Aku bersalah, aku mengakuinya. Hong Chengsui berbicara dengan santai, tapi kedua tetua itu sama, masalahnya telah berkembang sampai titik ini, itu semua karena kamu terlalu memanjakan anak Tuhan, jika larangan itu diangkat lebih awal, apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi, ini adalah harga yang kalian berdua bayar karena mengabaikanku, seorang dewi. Kamu. Wajah tua dari dua orang bijak itu memerah, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dikatakan Dewi itu benar. Mereka terlalu memanjakan putra dewa, dan mereka selalu memperlakukan Dewi sebagai hiasan. Mereka meremehkannya. Aku jatuh cinta pada dewiku sendiri, kekejaman dan sikap dinginnya jauh di luar imajinasi. Dosa, aku akan menanggungnya. Kata-kata Hong Chengsui datang melalui transmisi suara, dua tetua harus menjadi orang yang mengetahui urusan saat ini. Putra Tuhan sudah mati. Sebagai seorang dewi, aku akan menjadi satu-satunya orang yang mewarisi mantel Dan Zun. Secara alami, kalian berdua juga bisa membunuhku, dan mengambil nyawaku untuk menjelaskannya kepada Dan Zun. Dewi maafkan aku, ini aku yang sembrono. Wajah kedua orang suci agung itu menjadi sangat cepat, dan mereka hidup ribuan tahun. Dia, hanya karena istana Dan Zun akan menjadi dunianya di masa depan. Kembali ke istana Dan Zun. Setelah larangan dicabut, Hong Chengsui melangkah ke langit, dan sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat Ye Chen. Dia tahu kemampuan Ye Chen untuk melarikan diri, jadi ada siapa takut. Dua orang suci besar di aula Dan Zun buru-buru mengikuti, dan mereka sudah berencana untuk membuat alasan di hati mereka. Mereka harus melindungi sang dewi bagaimanapun caranya. Ini adalah pohon besar, dan mereka akan mengikutinya di masa depan. Melihat ke belakang dari ketiganya yang pergi, ada desahan dan suara lidah di belakang mereka. Terutama para biksu muda, mereka berpikir bahwa mereka harus menjalin hubungan baik dengan dewi mereka sendiri ketika mereka kembali, dan mereka akan menikam mereka jika gagal menjaga mereka tetap bersama. Hari ini adalah contoh berdarah. Orang-orang dari Dan Zun Hall pergi, dan mata semua orang tertuju pada penghalang. Ye Chen belum pergi, dan masih di dalam penghalang, menggelengkan kepalanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Kerumunan besar dari banyak orang suci bergegas mendekat, menutup penghalang sepenuhnya. Jika mereka tahu bahwa Putra Tuhan Yang Maha Kuasa tidak dapat membunuh Ye Chen, mereka seharusnya tidak membuang banyak waktu. Tuan Suci, tidakkah Anda menggunakan jalan surga untuk melarikan diri? Melihat Ye Chen menjadi sasaran, pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak di kuali yang kacau buru-buru berkata, ini bukan lelucon.
Lari sekarang, tidak lama lagi ratusan pasukan akan bergabung untuk menangkapku. Ye Chen berkata dengan santai, aku tidak ingin berjaga-jaga dan menyelinap sepanjang hari. Tuan Suci bermaksud untuk membuat penampilan palsu. Mereka berdua menatap Ye Chen ragu-ragu. Saya pikir, tidak ada yang ingin menangkap orang mati. Ye Chen mengangkat mulutnya sedikit, berjalan keluar dari penghalang 9 surga, dan benar-benar terpapar pada jangkauan pengetahuan banyak orang suci. Keluarlah sendiri, jelas mencari kematian. Langkah Ye Chen menyebabkan kegemparan di tempat kejadian. Bahkan jika dia tidak keluar, sulit baginya untuk bertahan hidup. Para biksu tua menghela nafas satu demi satu, dalam postur hari ini, Jiuk Xiao yang asli tidak dapat melindungi tubuh suci, dan akhirnya akan sama jika dia mati cepat atau lambat. Bunuh. Banyak orang suci besar datang dari segala arah, atau cetakan telapak tangan, atau pedang bersinar, atau susunan pembunuh, atau senjata magis, menghancurkan langit dan menutupi bumi, menghancurkan langit dan memecahkannya. Ye Chen mengangkat matanya sedikit, dan melirik ke langit. Pada saat banyak teknik pembunuhan akan datang, dia membuka jalan surga, melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa, dan lolos dari pembunuhan yang tak tertandingi. Namun, serangan yang menutupi langit dan matahari tidak menghilang karena kepergiannya, masih dihancurkan oleh langit, dan dunia yang sudah penuh dengan lubang benar-benar runtuh karena gelombang serangan ini. Ketika asap mesiu menghilang, hanya kabut darah yang tersisa di dunia, dan Ye Chen pergi. Melihat ini, ada desahan di mana-mana, tubuh suci kuno yang sulit ditemukan dalam 100.000 tahun, keberadaan yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama, garis keturunan yang bahu-membahu dengan kaisar, tetapi dihancurkan seperti ini, itu benar-benar sunyi. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang kudus besar itu tertawa sedikit ganas, dan putra Dewa Phoenix dan yang lainnya tertawa lebih tidak bermoral. Melihat Ye Chen dihukum, mereka merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati mereka. Kamu Chen. Xiao Jiuxian memanggil, dengan nada menangis, air mata berlinang. Dia masih memiliki mata abadi dari 6 jalan. Tuan Jiuxiao bergumam pada dirinya sendiri, sekelompok orang suci yang agung tidak mengetahui rahasianya, bagaimana mungkin dia, sebagai kaisar semu, tidak melihat dengan jelas, dia memiliki wawasan tentang Ye. Rahasia Chen. Benar-benar buta. Tuan Jiuxiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menyingkirkan pedang peri, dan menyeret Xiao Jiuxian selangkah demi selangkah, sosoknya perlahan memudar di mata dunia sampai menghilang. Drama telah berakhir. Para penonton mundur satu demi satu, penuh desahan dan ejekan. Ayo pergi. Orang bijak dari klan Phoenix, klan Dewa, dan klan Monster juga tiba-tiba berbalik, dan kekuatan lain juga mundur satu demi satu. Lautan orang bergegas ke segala arah, dan segera menghilang. Dunia besar itu hancur, dan ada kabut darah yang melayang-layang, tapi itu bukan kesunyian biasa. Di lubang hitam ruang, Ye Chen sudah merobek pakaiannya yang berdarah, mencuci tubuhnya, dan memakai yang baru. Dia tidak lupa menyisir rambutnya setelah selesai, aku pintar, dan saya lolos dari bencana lain. Semua orang mengira Ekaristi sudah mati, Tuan Suci, kamu bisa berkeliaran lagi. Pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak itu berlari keluar dari Chaos Divine Cauldron dalam urutan yang tidak pandang bulu, tersenyum sedikit sedih. Aku sangat suka kencing kalian berdua. Ye Chen melirik kedua orang ini, dan mengeluarkan banyak tas penyimpanan, yang semuanya merupakan rampasan dari pertempuran ini. Dia selalu memiliki gaya bertarung dan tidak pernah lupa mengumpulkannya. Harta karun. Di mana senior Zhong Xiao? Apakah dia akan dibunuh oleh istana dan Zun? Pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak itu berjongkok di depan Ye Chen dengan tangan di tangan mereka, membunuh putra dewaku bukanlah kejahatan kecil. Jangan khawatir tentang dia baik-baik saja. Ye Chen dengan santai menjawab sambil mencari harta karun itu, dia adalah Dewi Kuil dan Zun, kecuali dan Zun, tidak ada yang berani menyentuhnya. Kami bisa yakin. Keduanya lega, dan Ye Chen berkata tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa. Pilih yang kamu suka. Ye Chen murah hati, dia menumpuk harta di tas penyimpanan ke gunung, termasuk artefak magis, gulungan rahasia, diagram formasi, dan batu asal, dan jumlahnya cukup banyak. Ini sangat memalukan, kata kedua pria itu, tetapi mereka berdua mengeluarkan tas penyimpanan besar, seperti tas besar, dan mereka benar-benar mengambil apa yang mereka lihat tanpa sopan. Aku sangat senang. Ye Chenyu melirik dengan sungguh-sungguh, lalu berkonsentrasi mempelajari kuali ajaib kecil yang dibeli di pelelangan, mengaktifkan api peri, dan memurnikan setetes darah ajaib di dalamnya. Setelah menelan setetes darah iblis, dia menjentikkan tangannya lagi, dan 4 kuali iblis kecil lainnya juga dikeluarkan. Ketika 5 kuali ajaib kecil bertemu, mereka berdengung bersama dan mengelilingi satu sama lain,
mereka tampak sangat bersemangat, dan mereka semua meledak menjadi cahaya ajaib, dan menjalin serangkaian gambar kuno yang tampaknya tersembunyi. Itu adalah sebidang tanah ajaib, seperti dunia nyata, di mana ada banyak gunung ajaib, sungai besar mengalir, dan tak terbatas, dan bagian belakang patung yang menjulang tinggi berdiri di sana, membuat orang tidak bisa tidak melihat ke atas. Di mana tempat ini? Mata Ye Chen kesemutan, dan ada dua helai darah yang keluar. Bahkan dia seperti ini, dan pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak yang terkejut di satu sisi bahkan lebih sengsara. Hanya dengan satu pandangan, darah mengalir dari 7 lubang, dan lautan dewa berdengung, memegang kepala mereka dan mengaum. Ye Chen tiba-tiba menutup matanya, mengangkat tangannya dan menyegel salah satu kuali ajaib kecil ke dalam kuali dewa yang kacau. Satu kuali ajaib kecil hilang, dan gambar kuno yang terlihat samar segera menghilang menjadi kehampaan. 4 kuali kecil lainnya semuanya kehilangan cahaya ajaibnya, jatuh satu demi satu, dan masing-masing ditutup oleh Ye Chen. Pada titik ini, Ye Chen membuka matanya, meletakkan satu tangan di bahu pemuda berambut ungu itu, dan tangan lainnya di bahu pria tua botak itu, mengerahkan kekuatan aslinya untuk menenangkan serangan balasan bagi mereka. Setelah sekian lama, keduanya terbangun satu demi satu, dengan ekspresi ketakutan, karena mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Ye Chen menarik telapak tangannya, tetapi alisnya sedikit berkerut, hanya gambar yang membuatnya menderita reaksi yang mengerikan. Dia sangat yakin bahwa Mo Yuan adalah seorang kaisar semu, dan seorang kaisar semu yang sangat kuat. Adapun sebidang tanah iblis, itu pasti memiliki sejarah panjang, dan itu pasti terkait erat dengan Mo Yuan dan 5 kuali setan kecil ini, saya hanya tidak tahu apa yang diwakili oleh tanah setan itu. Tuan Suci, apa itu? Pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak itu bertanya-tanya. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya, memindahkan jalan surga, dan memimpin mereka berdua keluar dari lubang hitam angkasa. Oh, episode 1469, Cemburu. Setelah keluar dari lubang hitam, pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak pertama-tama melihat ke seluruh dunia, dan kemudian membungkuk kepada Ye Chen, Tuan Suci, jalannya masih jauh, sampai jumpa tahun depan. Tidak ada gunanya menjadi bersih, keluar. Jarang bagi keduanya untuk menjadi serius, tetapi mereka ditendang oleh Ye Chen satu per satu. Harus. Pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak itu melambaikan tangan dan tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Kenapa sedikit sedih? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan langsung pergi ke sisi lain. 3 hari kemudian, dia mendarat di kota kuno, memasuki restoran kecil yang tidak dikenal, menemukan meja di dekat jendela, memesan sebotol anggur kotor, dan jarang beristirahat. Meskipun toko anggurnya tidak besar, tetapi sangat ramai. Selalu ada 1 atau 2 pria besar yang tersipu malu dan berleher tebal dengan tangan kosong dan menggertak, saya tidak melihatnya, pemandangan di luar kota kuno Donghuang itu hari, tubuh suci limbah kuno saja memilih 27 putra dewa, dan membunuh 18 putra dewa dalam keadaan linglung, dan bahkan putra dewa dari istana alkimia dikalahkan. Sayang sekali. Ekaristi, yang sulit ditemukan dalam 100.000 tahun, masih dihancurkan. Terlalu banyak orang menghela nafas, hanya saja dia telah memprovokasi terlalu banyak tempat suci agama besar, dan Taois Jiuxiao tidak bisa tidak menyimpannya. Ada juga Dewi dan Zun, yang juga merupakan karakter yang kejam. Seseorang menghela nafas, ada cukup banyak orang pelanggar hukum yang telah menghancurkan istana putra dewa dan Zun di depan umum, dan mereka mungkin telah dihukum saat ini. Jika Anda ingin saya mengatakan, putra dewa dan Zun yang melakukannya, tidak apa-apa untuk keluar dan bermain-main, Anda pantas dibunuh. Berbicara tentang istana dan Zun, saya mendengar bahwa mereka juga memproklamasikan diri mereka sendiri. Seorang pemabuk bersendawa, sama seperti kota kuno Donghuang, area pegunungan peri yang luas telah menghilang begitu saja. Istana dan Zun juga menyatakan diri. Ye Chen mengerutkan kening tanpa sadar ke meja anggur di dekat jendela, merasa sedikit khawatir di hatinya, khawatir apakah masalah ini ada hubungannya dengan pembunuhan Hong Chengsui atas putra dewa. Susi terpesona oleh pikirannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang duduk di hadapannya, tetapi seorang pria muda dengan tubuh mungil, yang terlihat seperti seorang sarjana, tetapi sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria. Ye Chen mengangkat matanya tanpa sadar, dan terkejut sesaat, bukankah orang yang duduk di hadapan Hong Chengsui? Biarkan aku menemukannya lebih mudah. Hong Chengsui menarik rambutnya, dan setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia mengeluarkan cermin kecil, menghadap ke cermin kecil, dan menempelkan kedua kumisnya ke mulutnya. Kamu anjing. Kamu bisa mengenaliku. Ye Chen mendecakkan lidahnya. Jangan membuat masalah,
kamu memiliki jejak mereka sebelumnya di tubuhmu. Hong Chengsui cemberut. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah guru suci manusia kuning? Ye Chen menghela nafas, mengambil kendi, dan menuangkan gelas untuk Hong Chengsui. Bagaimana, orang tua dari Istana Danzun, aku telah membuat hal-hal yang sulit bagimu. Mereka ingin pindah, tetapi mereka tidak berani. Hong Chengsui berkata sambil tersenyum, tunggu tuanku untuk memutuskan. Saya mendengar bahwa Istana Danzun juga telah memproklamasikan dirinya, apa yang terjadi? Ye Chen memandang Hong Chengsui dengan curiga. Kehendak guru, kota kuno Donghuang memproklamirkan diri, dan Istana Danzun memproklamirkan diri. Hong Chengsui berkata dengan santai, mengenai alasannya, saya tidak tahu, dan saya tidak tahu berapa lama akan memproklamirkan diri. Itu semua memproklamirkan diri, tetapi kamu masih bisa kehabisan, kamu cukup mampu. Ye Chen tersenyum. Aku khawatir akan terlalu sulit bagimu untuk mencari sendirian, jadi keluarlah dan bantulah. Hong Chengsui menyesap anggur kotor itu. Tidak ada yang salah dengan alasanmu. Ye Chen tampak tidak setuju, dia datang jauh-jauh untuk membodohiku, dan jika dia ingin menemukan Hong Chen, dia hanya mengatakannya, dan dia hampir tersentuh. Apa, kamu cemburu? Hong Chengsui meletakkan gelasnya dan menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Cuka jenis apa yang saya makan? Ye Chen geli, saya benar-benar tidak mampu membayar Anda, Zheng Xiang yang tidur suatu hari akan dicekik sampai mati jika saya tidak bisa menyimpannya. Saya akan menemukan seseorang untuk berunding. Kalau soal tidur, ada sesuatu yang benar-benar ingin kutanyakan padamu. Menjelaskan. Kamu punya begitu banyak wanita, yang nyaman untuk digunakan. Hong Chengsui mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, dan menatap Ye Chen dengan matanya yang indah, Cusuan, Culing, Jining Suang masih sangguan Yuer. Jangan mengobrol seperti ini, aku seorang pria, kata Ye Chen Yu dengan sungguh-sungguh. Cih. Hong Chengsui bangkit, berjalan dengan ringan, langsung menuju pintu, melambaikan tangannya dengan punggung ke Ye Chen, dan mengirim kembali suara samar, saya harap Anda menemukan mereka secepat mungkin. Aku juga berharap kamu menemukan dunia manusia secepat mungkin, jawab Ye Chen, tetapi tidak bangun untuk mengantarnya pergi. Restoran kecil itu masih berisik, dengan orang-orang keluar masuk terus-menerus, semua biksu lewat untuk beristirahat. Ye Chen masih di dekat jendela, minum dengan tenang, melihat keluar jendela, jalanan yang ramai menunjukkan segala macam kondisi manusia, sebagai penonton, dia terlihat sedikit linglung. Suatu saat, dia bangkit, menjatuhkan sepotong batu asal, dan melangkah keluar setelah istirahat sejenak, dia akan memulai perjalanan baru, dan waktunya akan sangat lama. Setelah melintasi jalan yang bising, dia datang ke pusat kota dan ingin menggunakan susunan teleportasi untuk pergi. Tidak banyak biksu yang datang untuk menggunakan susunan teleportasi, dan dia berada di belakang seorang pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih ini juga aneh, tangannya mencengkeram tas penyimpanan dengan erat, tubuhnya gemetar gugup, dan dia menyeka keringatnya dari waktu ke waktu. Pada pandangan pertama, dia mengira dia adalah seorang pencuri. Ye Chen melirik ke atas dan ke bawah pemuda berjubah putih itu, kultivasinya tidak tinggi, dia hanya berada di alam surga, sangat gugup, dia juga secara naluriah berpikir bahwa pemuda berjubah putih itu telah melakukan kesalahan dan pemalu. Saat berbicara, pemuda berjubah putih itu sudah melangkah, dan terlihat jelas bahwa dia sudah bercucuran keringat. Mau kemana? Pria tua berpakaian hitam yang menjaga susunan teleportasi berkata dengan ringan, nadanya tidak asin atau lemah. Senior, kota kuno Wu Yue. Pemuda berjubah putih itu buru-buru menyerahkan tas penyimpanan yang dipegangnya. Pria tua berbaju hitam mengambilnya, tetapi pria tua itu mengerutkan kening, uangnya tidak cukup, masih ada kekurangan 800 batu asal. Yang junior hanya memiliki begitu banyak, saya harap senior akan memudahkan saya, dan saya akan mengembalikannya suatu hari nanti. Pemuda berjubah putih itu buru-buru menundukkan tangannya dan membungkuk, nadanya sangat rendah hati, dengan memohon. Kamu bisa menggunakan harta lain untuk menggantikannya. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam, kalau tidak, mari kita bicarakan. Biarkan aku memberitahumu, senior, junior ini dirampok dan tidak memiliki harta lainnya. Pemuda berjubah putih menyeka keringatnya lagi, dan mengeluarkan token dari sakunya, hanya ini yang tersisa di tubuhku. Melihat token itu, mata Ye Chen di belakangnya mau tidak mau menyipit sedikit, tapi itu bukan karena seberapa mahal token itu, tetapi karena 3 karakter mencolok pada token itu, Heng Yuezong. Satu token yang rusak tidak bernilai 800 batu asal. Pria tua berbaju hitam dengan santai melemparkan tas penyimpanan pemuda berjubah putih ke tanah, saya ingin menggunakan susunan teleportasi untuk menyimpan cukup batu asal sebelum kembali. Senior.
Bisakah kamu cepat-cepat? Pemuda berjubah putih itu diinterupsi oleh seseorang di belakangnya sebelum dia selesai berbicara. Belum kembali. Wajah lelaki tua berbaju hitam itu menjadi gelap, dan dia menjadi sedikit tidak sabar. Pemuda berjubah putih mengambil tas penyimpanan, wajahnya pucat dan penuh kepahitan, dan dia ingin turun. Ye Chen datang, menariknya ke dalam formasi teleportasi bersama, dan kemudian melemparkan tas penyimpanan ke lelaki tua berbaju hitam. Aku membayar uangnya untuknya, memulai pertempuran, kota kuno Wu Yue. Pria tua berbaju hitam menimbang berat tas penyimpanan, mengangkat matanya dan melirik Ye Chen yang ditutupi jubah hitam, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung menggambar koordinat dan mengaktifkan lingkaran sihir luar angkasa. Setelah formasi, Ye Chen dan pemuda berjubah putih yang masih agak bingung menghilang ke dalam formasi bersama dan memasuki saluran transmisi, baru kemudian dia bereaksi, dan buru-buru memberi hormat, terima kasih, senior. Ye Chen tetap diam, tetapi mengangkat tangannya untuk menyikat pemuda berjubah putih itu, dan mengeluarkan token dari tangannya. Melihat token itu, dia linglung, dia tidak tahu bahwa dia masih bisa melihat kata Heng Yuezong di benua Xuan Huang, dan dia tidak pernah mengira ada sekte bernama Heng Yuezong di benua Xuan Huang. Senior. Melihat bahwa Ye Chen terpesona, dan ekspresinya sedikit aneh, pemuda berjubah putih memanggil ragu-ragu, tidak mengerti mengapa Ye Chen seperti ini. Pikiran Ye Chen terbangun, dan dia mengembalikan token, di mana sektemu? Di tepi kota kuno Wu Yue. Pemuda berjubah putih itu menjawab dengan hormat, junior ini keluar untuk berlatih dengan para tetua sekte, tetapi dia tidak pernah dirampok. Para tetua mati melindungiku. Ye Chen terdiam lagi, dan mengerti mengapa pemuda berjubah putih itu sangat gugup sebelumnya. Kota kuno Wu Yue setidaknya 4 juta mil jauhnya, dengan kekuatan kaki seorang pemuda berjubah putih, dia dapat terbang kembali pada tahun dan bulan berapa. 800 batu asal bukanlah jumlah yang kecil dalam hal surga. Pemuda berjubah putih tidak berbicara lagi, hanya berdiri diam di satu sisi, karena takut menyinggung Ye Chen. Setengah jam kemudian, keduanya keluar dari formasi teleportasi satu demi satu dan muncul di kota kuno Wu Yue. Mungkin letaknya di daerah terpencil, tapi kota kuno ini jauh lebih kecil. Sepintas, tidak banyak biksu di alam kekaisaran. Yang membuat Ye Chen semakin menyesal adalah tidak ada reinkarnasi Dacu. Pergi ke Heng Yuezongmu. Ye Chen menerima metode rahasia, dan memimpin pemuda berjubah putih itu ke Sutian. Senior, arah tenggara. Pemuda berjubah putih tidak berani mengendur dan menunjuk ke arah umum. Ye Chen segera melarikan diri, mengambil langkah besar, mata pemuda berjubah putih itu menatap lurus dengan kaget, gerakan ini berada di luar jangkauan leluhur Heng Yuezongnya, dan kekuatan supernatural Ye Chen mengejutkannya. Setelah sekian lama, keduanya mendarat di depan gunung spiritual. Di kaki gunung spiritual berdiri sebuah tablet batu setinggi 3 kaki, di mana 3 huruf tebal terukir dengan kuat, Heng Yuezong. Ye Chen melirik prasasti itu, tersenyum tipis, berhenti selama 3-5 detik, lalu masuk. Sama seperti Heng Yuezong dari Great Chu, Heng Yuezong di sini juga memiliki bagian tangga batu yang mengarah langsung ke atas. Ketika dia berjalan, tanpa sadar dia menoleh, tidak ada kuburan kecil di sisi tangga batu. Menutup matanya, dia mengangkat kakinya lagi dan berjalan selangkah demi selangkah, seperti pertama kali dia pergi ke Great Chu Heng Yuezong di masa lalu, setiap langkah stabil dan kuat. Perbedaannya adalah bahwa di tahun-tahun sebelumnya dia penuh dengan kerinduan akan masa depan, tetapi sekarang dia menuruti kenangan masa lalu, mencoba menemukan kenyamanan yang buruk itu dalam penipuan diri sendiri. Itu seperti sebuah siklus, menyublimkan keadaan pikiran dalam keheningan, dan tiba-tiba ada paksaan yang kuat menyebar, menekan pemuda berjubah putih yang mengikutinya ke tanah. Sein Wei itu, karena sublimasi keadaan pikirannya, basis kultivasinya sekali lagi menyentuh leher botol Sein Realem, dan kekuatan dalam kegelapan memengaruhi segelnya, postur yang cukup untuk pengudusan langsung. Ye Chen memarahi dengan ringan di dalam hatinya, dan menghalangi kesempatan untuk maju untuk kedua kalinya, dia masih tidak bisa menjadi orang suci. Oh. Episode 1470, Dunia Lain Heng Yue. Menyegel kesempatan itu, dia melangkah ke Sekte Heng Yue dan melihat sekeliling dengan tidak sabar. Sekte Heng Yue di sini adalah 5 titik yang mirip dengan Sekte Heng Yue dari Great Chu, semuanya diselimuti awan dan kabut, dengan pegunungan yang indah dan burung bangau yang menari, seperti negeri dongeng di bumi. Dalam keadaan kesurupan, dia akhirnya menenangkan pikirannya yang dalam dan berhenti menipu dirinya sendiri dan orang lain. Lagi pula, ini bukan Sekte Heng Yue dari Great Chu, tidak ada puncak Yunfei, dan tidak ada Chu Xuaner dan Chu Linger. Pemuda berjubah putih mengikuti, tetapi wajahnya pucat dan terengah-engah,
dan dia tidak berani menatap langsung ke punggung Ye Chen, prestise bijak sebelumnya hampir membunuhnya di tempat. Li Yuan, kamu kembali. Murid Heng Yue yang lewat melihat pemuda berjubah putih dan berkumpul di sini satu demi satu. Aku kembali. Pemuda berjubah putih bernama Li Yuan memaksakan senyum, dan ada kesedihan di senyumnya. Ini dia. Banyak murid mengalihkan pandangan mereka ke Ye Chen satu demi satu. Mereka sedikit terkejut melihat Ye Chen mengenakan topeng hantu dan mengenakan jubah hitam. Ye Chen tersenyum ringan, lalu menghilang dalam satu langkah, sosoknya seperti hantu, terus-menerus menghantui pegunungan. Ada orang yang bereinkarnasi di sini, dan jumlahnya cukup banyak, lusinan, yang bisa dianggap sebagai tumpukan. Segera, dia membawa lusinan orang bereinkarnasi yang tampak bingung ke puncak gunung. Dengan matanya, dia melihat dua lelaki tua berjubah putih duduk bersila di puncak gunung. Mereka adalah orang-orang yang bereinkarnasi, lebih tepatnya, mereka adalah dua leluhur dari Sekte Chu Heng Yue yang agung, Tuan Heng Yue dan Tuan Heng Tian. Ini mungkin ditakdirkan dalam kegelapan. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah anggota dari Sekte Heng Yue dari Great Chu, dan di kehidupan ini dia adalah anggota dari Sekte Heng Yue dari benua Xuan Huang. Sayangnya, kedua Sekte Heng Yue adalah bukan Sekte Heng Yue yang sama. Merasakan seseorang datang dari belakang, Master Heng Yue dan Master Heng Tian yang bereinkarnasi menoleh satu demi satu, melihat Ye Chen ditutupi jubah hitam, dan melihat lusinan anggota klan Heng Yue di belakang Ye Chen, mereka semua mengerutkan kening. Siapa kamu? Keduanya berdiri satu demi satu, mata tua mereka sedikit menyipit, dan mereka menatap Ye Chen. Itu benar. Bagaimana kamu bisa keluar ke sini? Lusinan orang yang bereinkarnasi juga menatap Ye Chen, dan beberapa dari mereka masih gelap, dan mereka dibawa dalam keadaan linglung setelah mereka tidur nyenyak. Sepertinya aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ye Chen tersenyum, melambaikan tangannya dan mengorbankan pesona, menutupi seluruh gunung, dan kemudian puluhan lampu peri memori memasuki alis orang-orang yang bereinkarnasi tanpa urutan tertentu. Semua orang gemetar, memeluk kepala mereka satu demi satu, melolong kesakitan, dan pikiran mereka semua bingung. Ye Chen mengorbankan sumber tubuh suci, api abadi dan guntur langit, dan banyak pil. Ketika orang-orang yang bereinkarnasi membuka segel ingatan mereka, mereka memurnikan darah mereka dan mengeraskan tubuh mereka. Basis kultivasi mereka terlalu rendah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia mengeluarkan kendi dan duduk di puncak gunung, menghadap Sekte Heng Yue. Ini adalah sekte kecil, bahkan bukan kekuatan 9 tingkat, dan kultivasi tertinggi hanya pada tingkat semu, dan hanya ada satu, dan tidak banyak lainnya di puncak alam kekaisaran. Melihatnya, dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya, dan melirik keluar gunung, seolah-olah dia bisa melihat kaki gunung melalui pegunungan. Ada seorang pemuda berdiri di sana, memandangi gunung spiritual ini dengan ekspresi nostalgia. Sekilas, orang itu terlihat familiar, tapi jika dilihat lebih dekat, bukankah itu Liu Yi? Saat dia mencari reinkarnasi itulah dia mendengar tentang Sekte Heng Yue di sini, jadi dia berlari untuk melihatnya. Kakak Liu Yi, kamu di sini, masuk dan duduklah. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Saudara muda Ye Chen. Di luar gunung, Liu Yi terkejut sesaat, melangkah ke Gunung Lingshan, dan menemukan gunung itu dengan sangat akurat, tetapi setelah melihat orang-orang yang bereinkarnasi seperti Tuan Heng Yue, dia terkejut lagi. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka semua adalah orang-orang yang bereinkarnasi. Ye Chen menjentikkan tangannya dan menyerahkan guci, aku baru saja tiba, dan kakak senior mungkin datang ke sini setelah mendengar tentang Sekte Heng Yue. Sejujurnya, itu benar, Liu Yi berkata sambil tersenyum, kali ini, memang waktu yang tepat. Sudah lama sejak kita berpisah terakhir kali. Berapa banyak yang sudah kamu cari? Ye Chen menatap Liu Yi dengan penuh harap. Orang-orang yang bereinkarnasi telah menemukan cukup banyak. Liu Yi tersenyum hangat, tetapi menggelengkan kepalanya lagi, aku belum menemukan siapapun yang terlalu kita kenal, dan aku belum menemukanmu, kakak senior Namong Yue. Aku juga. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku menemukan banyak hal dan menyebabkan banyak masalah. Aku pernah mendengar tentang pertemuan akbar di Yaoqi dan kota kuno Dong Huang. Liu Yi hanya bisa menghela nafas, gengsi tubuh suci kuno kini telah menyebar ke seluruh Dong Huang, dan bahkan seluruh Xuan Huang. Saudaraku, jangan mengolok-olokku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak ada hubungannya kemanapun aku pergi. Yi Chen. Saat keduanya berbicara, Master Heng Yue dan Master Heng Tian telah membuka blokir ingatan mereka terlebih dahulu, dan menatap mereka dengan tak percaya. Aku telah bertemu dengan dua leluhur tua. Ye Chen dan Liu Yi segera berdiri dan membungkuk memberi hormat. Ini benar-benar kamu.
Tubuh tua pendeta Heng Yue dan Tuan Heng Tian bergetar hebat, telapak tangan kapalan mereka tidak bisa menahan gemetar, wajah Chang Mu penuh dengan air mata, dan mereka semua kehilangan ketenangan karena kegembiraan. Ini. Orang-orang bereinkarnasi lainnya juga melepaskan segel, memandang orang-orang di samping mereka dengan tatapan kosong, dan akhirnya fokus pada Ye Chen dan Liu Yi, bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Adegan berikutnya agak sensasional, suara tersedak dan tangisan terdengar, dan kemudian aroma anggur memenuhi udara, diikuti oleh tawa keras, yang menyebar ke seluruh Heng Yuezong. Di kaki gunung, para murid dan tetua yang lewat terkejut, melihat ke atas, menangis dan tertawa sebentar, mereka tidak tahu apa yang terjadi di gunung, dan mereka ingin masuk untuk melihat, tetapi mereka diblokir oleh penghalang. Saat malam semakin larut, Ye Chen dan yang lainnya masih duduk di puncak gunung, menatap langit berbintang, wajah mereka berubah-ubah, seolah-olah mereka sedang menatap kampung halaman mereka. Ye Chen menuruti untuk pertama kalinya, mabuk, meringkuk di bawah batu, dan tertidur lelap. Semua orang memandangnya dan tersenyum puas. Melihat helai rambut putihnya, mereka semua merasa tertekan. Dia baru berusia lebih dari 200 tahun, tetapi dia tampak seperti orang tua dengan perubahan hidup, kelelahan. Di pagi hari, cahaya memenuhi sekte Heng Yue, memberikan lapisan kedamaian di gunung spiritual ini. Sebelum fajar, saya melihat murid-murid yang rajin keluar dari gua untuk bermeditasi, menyerap esensi langit dan bumi, meskipun sekte kecil, penuh semangat dan semuanya berjalan dengan tertib. Namun, pemandangan yang indah dan nyaman ini akhirnya dipecahkan oleh teriakan halus dan agung Sutian, Guru Suci telah memerintahkan agar sekte Heng Yue segera memilih 1000 murid perempuan untuk pergi ke sekte Bulan Darah. Begitu kata-kata ini keluar, wajah seluruh sekte Heng Yue, terutama para murid perempuan, menjadi pucat, dan tubuh lembut mereka tidak bisa menahan gemetar, dengan air mata mengalir di wajah mereka, seolah-olah mereka tahu akhir tragis mereka. Ye Chen terbangun, dan melirik Sutian, hanya untuk melihat bahwa ada 3 lelaki tua, yang semuanya adalah orang bijak, dan ketiganya terhubung bersama, menghancurkan Sutian dan bergemuruh seperti guntur. Biarkan aku mengatakannya saja. Tidak ada yang salah denganku kemanapun aku pergi. Ye Chen berdiri dan menggeliat dengan ganas. Tuan, sekte Heng Yue adalah sekte anak perusahaan dari sekte Bulan Darah. Liu Yi memandang Tuan Heng Yue. Itu di tahun-tahun awal. Tuan Heng Yue mengangguk ringan, hidup di masa-masa sulit, aku harus bergantung pada agama besar, tapi aku tidak berharap diperlakukan sebagai budak oleh sekte Bulan Darah sepanjang tahun. Tanpa martabat sama sekali. Ribuan murid perempuan, Patriark Blood Moon benar-benar kejam, kata Tuan Heng Tian dengan dingin. Saudaraku, ketiga orang itu, apakah kamu datang atau aku? Ye Chen memiringkan kepalanya dan menatap Liu Yi sambil tersenyum. Acak, biarkan aku melakukannya. Ye Chen memutar lehernya, dan menarik keluar Qi Xiao dengan sadar. Kalian terlalu banyak menipu orang. Di sisi lain, Taois Zenyang, leluhur sekte Heng Yue, telah melangkah ke langit, menatap dingin ketiga lelaki tua berjubah ungu, mereka semua adalah orang sungguhan. Jadi apa? Salah satu pria tua berjubah ungu tertawa menggoda, Patriark Bulan Darah akan menerobos dan sangat membutuhkan energi perawan. Mereka harus merasa terhormat. Kamu ingin menentang. Kamu. Zenyang tahu hendak marah, tetapi dia berhenti ketika dia mencapai ujung mulutnya, karena 3 lelaki tua berjubah ungu yang masih utuh saat terakhir telah kehilangan akal dalam sekejap. Ekspresi Taois Zenyang berubah, dan seluruh sekte Heng Yue juga terkejut. Saya tidak tahu apa yang terjadi. 3 orang bijak dipenggal dalam sekejap, dan darahnya sangat berdarah. Ye Chen melangkah ke Sutian dan menyegel roh primordial dari 3 lelaki tua berjubah ungu di Sutian. Baru pada saat itulah semua orang tahu siapa yang bergerak, bukankah itu pria berjubah dan bertopeng hitam. Sebelum dia bisa melihat bagaimana dia bergerak, San Zunseng menggerakkan kepalanya. Terutama Taois Zenyang, tubuh lamanya gemetar, dan Ye Chen begitu kuat sehingga membuat hatinya bergetar. Sebagai leluhur sekte Heng Yue, dia bahkan tidak tahu bahwa ada dewa yang begitu hebat yang tersembunyi di sekte tersebut. Tuan, Taois Heng Yue dan Yang Mulia Heng Tian juga datang ke surga. Di sekte Heng Yue saat ini, sebagai orang yang bereinkarnasi, mereka semua adalah murid Tao Zenyang. Siapa ini? Zenyang Dao menatap guru Heng Yue dan yang lainnya dengan datar. Teman lama. Teman lamamu juga. Maafkan aku, ampuni hidupku. Meskipun ketiga lelaki tua berjubah ungu dilarang, mereka belum mati. Mereka menatap Ye Chen dengan ketakutan di mata mereka, dan betapa kuatnya mereka bisa dipenggal dalam sekejap. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi putih, meskipun dia tersenyum,
Tetapi di mata ketiga lelaki tua berjubah ungu itu, dia sangat menakutkan, ini adalah seorang pembunuh. Jeritan terdengar dengan cepat, dan Ye Chen menekan salah satu penutup Tianling pria tua berjubah ungu dengan telapak tangannya, dan mengaktifkan metode pencarian misterius, dengan paksa menjara ingatannya, dan pria itu mati di tempat. Bagaimana? Liu Yi melangkah maju, di Sekte Bulan Darah, ada Raja Semu yang bertanggung jawab. Kakak menganggap mereka terlalu tinggi. Ye Chen tersenyum, hanya ada satu tingkat suci. Mudah ditangani di sini. Liu Yi mengeluarkan pedang Tai Chi, dan roh pembunuhnya segera terungkap. Aku akan pergi. Ye Chen melangkah keluar dari Gunung Lingshan selangkah demi selangkah, dan langsung pergi ke satu sisi. Sepertinya aku berurusan dengan akibatnya. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memenggal dua lelaki tua berjubah ungu lainnya dengan pedang, mengambil tas penyimpanan mereka, dan menyerahkannya kepada Tuan Heng Yue dan yang lainnya. Senior, Sekte Bulan Darah. Pendeta Tao Zhenyang tampak khawatir, tetapi dia ragu untuk berbicara. Tuan, jangan khawatir, Sekte Heng Yue baik-baik saja. Tuan Heng Tian berkata sambil tersenyum, dia sangat percaya diri dengan kekuatan tempur Ye Chen, bahkan 27 putra dewa tidak dapat mengalahkannya, dan seorang suci dapat dengan mudah ditangkap. Itu bagus. Pendeta Tao Zhenyang tidak bisa menahan diri untuk menyeka keringat dingin. Dia telah berlatih Taoisme selama lebih dari 1000 tahun, dan dia belum pernah melihat seseorang yang sekuat Ye Chen, yang memotong 9 suci akar dan semangka cincang.